Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Nur Awalur Rahmah dari mahasiswa PAI UIN 1 Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan bagaimana tata cara pelaksanaan dari sholat fardu 5 waktu tersebut. Dalam pembahasan tata cara dalam sholat itu meliputi ada rukun, sunnah dalam sholat, sunnah abad, sunnah hayat, yaitu termasuk, dan yang ketiga syarat sah dan syarat wajib, yang keempat perkara yang membatalkan sholat. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana tata cara dalam sholat. Setelah itu kita harus tahu rukun-rukun dari sholat fardu 5 waktu. Nah, rukun-rukun itu ada berapa? Nah, dalam madhab Imam Syafi'i itu ada 13. Pertama yaitu niat. Niat itu wajib di dalam hati. Apabila dilafalkan itu sunnah. Jadi niat itu ada dua ya. Yang pertama sebelum kita sholat gitu kan biasanya kita niatnya seperti apa? Ada niat sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh itu kan beda-beda. Bedanya seperti contoh saat kita niat kan dibarengi dengan takbiratul ihram. Jadi sebelumnya kita itu niat sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada makmuma atau imama lillahi ta'ala. Allah, saat kita Allahu Akbar itu dalam hati kita itu juga melafalkan niat. Jadi saat takbiratul ihram itu dikeraskan suaranya Allah. Jadi kita itu harus berlatih lisan kita itu mengucapkan takbiratul ihram dan hati kita itu berniat untuk sholat fardu tersebut. Rukun yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Jadi saat kita tidak mampu untuk berdiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempermudahkan kita dalam beribadah. Nah, kalau kita tidak mampu berdiri, kita bisa duduk, dan kalau tidak bisa duduk, kita bisa tidur miring ke arah kanan, dan kalau tidak bisa miring ke kanan, kita bisa berbaring. Rukun yang ketiga yaitu takbiratul ihram atau membaca Allahu Akbar dengan menghadap kiblat. Cara melakukannya itu berbeda-beda ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu berbeda cara melakukan takbiratul ihram. Seperti contoh pundak atau telinga, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan tidak digenggam, lalu ucapkan Allahu Akbar. Dan untuk takbiratul ihram yang perempuan itu tidak merenggangkan tangan. Dan rukun yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Dan yang kelima itu ruku. Ruku itu yang berarti membungkukkan kepala dan punggung bersamaan dengan memegang kedua lutut, dan tangannya itu memegang kedua lutut. Nah, seperti apa? Seperti ini ya contohnya. Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun ruku. Letakkan telapak tangan di lutut dengan posisi mencengkram. Jari-jari direnggangkan dan siku agak dibentangkan. Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung, dan lakukan dengan tumak ninah. Dan untuk yang perempuan itu merapatkan dan tidak merenggangkan kedua tangannya dengan badannya. Nah, rukuk tersebut harus disertai dengan tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu berdiam dengan tenang. Tumak ninah itu dalam arti bahasa itu tenang gitu ya. Nah, apa yang saat kita melakukan rukuk, bacaan yang kita lafalkan yaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, dan itu sunnah ya. Jadi tidak wajib untuk dilafalkan, tapi ya lebih baik dilafalkan. Dan yang selanjutnya yang keenam itidal dengan juga disertai dengan tumak ninah.
Nah, i'tidal itu apa? Bangun dari ruku dan berhenti sejenak hingga seluruh anggota tubuh itu tenang selama kira-kira selesai membaca tasbih. Saat kita akan bangun dari ruku itu kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan saat kita sudah berdiri kita mengucapkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Seperti itu. Nah, dan yang ketujuh itu sujud dengan disertai dengan tumakninah juga. Sujud apa yang harus syarat-syarat sujud apa aja yang harus ada dalam sujud. Jadi dalam sujud itu ada 8 anggota tubuh yang harus ada dalam sujud. Yang pertama yaitu ada dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Allahu Akbar, dan letakkan tangan sebelum lutut. Sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, wajah, kening dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat, telapak tangan sejajar dengan pundak atau sejajar telinga. Tangan membentang ke samping, punggung posisi tengah dan kaki hampir menyiku. Bagi perempuan, kedua siku dirapatkan dengan perutnya dan juga pahanya tidak dianjurkan untuk Yang dilenggangkan. kedelapan yaitu duduk di antara 2 sujud dengan disertai juga dengan tumakninah. Duduk di antara 2 sujud itu harus duduk dengan cara iftirash. Iftirash itu seperti apa duduknya? Yaitu dengan cara meletakkan punggung dari kaki kiri di lantai dan mendudukinya. Kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya itu menghadap ke kiblat. Seperti ini contohnya. Kemudian duduk iftirash. Selanjutnya yaitu yang ke-9, duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir dengan tumakninah. Duduk di sini kita tidak menggunakan duduk iftirash tapi dengan menggunakan duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu dengan cara menegakkan kaki kanan kita ditegakkan dan meletakkan kaki kiri di depan di bawah kaki kanan dan duduk di antara lantai. Seperti ini contohnya. Duduknya tasyahud akhir dengan posisi tawarruk. Dan yang ke-10 yaitu membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu bacaannya seperti apa? Seperti ini ya. Dan yang ke-11 yaitu membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW. Dan yang ke-12 yaitu mengucapkan salam yang pertama dan niat keluar dari sholat ketika salam pertama. Jadi saat kita mengucapkan dan dalam salam yang pertama itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita itu juga ada niatan untuk keluar dari sholat. Jadi salam yang pertama itu wajib, sedangkan salam yang kedua itu sunnah. Jadi kalau kita hanya mengerjakan salam yang pertama lalu kita itu batal, jadi gak usah dilanjut dengan salam yang kedua, nanti malah gak sah sholatnya, karena salam yang pertama itu yang wajib, yang ada dalam rukun sholat. Dan yang ke-13 yang terakhir yaitu tertib, yaitu melaksanakan rukun-rukun sholat itu sebagaimana ketentuan. Sekian dari saya tentang tata cara pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.